Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Mukti, dan hari ini saya berkesempatan untuk menyapa hadirin sekalian untuk mendengarkan apa saja peran guru di dalam masyarakat, terutama dalam sejarah Indonesia yang panjang. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengawali pidato ini dengan pernyataan kontroversial dari mantan Keuangan Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sri Mulyani yang kita kenal melalui pidatonya yang mengutarakan bahwa guru itu beban negara. Alasan dibuatnya official statement tersebut tentu saja bukan dengan niat ketidaksengajaan. Apa kata para punggawa, founding father, dan pahlawan ketika mendengar celotehan ngawur dari menteri pembuat macet ekonomi kita? Apa yang akan disampaikan oleh para pendahulu ketika melihat sosok ibu atau bapak mereka di sekolah diinjak-injak begini? Indonesia, negara dengan ratusan ribu budaya, harus mengangsur partikel menjijikkan ini bagi mereka yang bekerja keras. Harus menelan bulat-bulat segala bentuk kesusahan akibat pekerjaan mereka demi kalimat tak bertanggung jawab darinya. Haruskah kita mengamininya? Tentu saja tidak. Akan saya sampaikan secara tegas bagaimana peran guru dalam sejarah Indonesia yang panjang. Saya beberkan semuanya melalui perpanjangan mulut dari sejarah Taman Siswa, sekolah pribumi hasil prakarya Suwardi Suryaningrat, orang yang nantinya dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Teman-teman hadirin sekalian, Taman Siswa adalah perguruan pendidikan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sekolah ini menganut pendidikan yang bernama Pancadharma, yaitu yang pertama, kodrat alam, mencintai alam. Ki Hajar Dewantoro pernah mengutarakan bahwa kodrat alam sama pentingnya dengan menjalankan sunatullah dari Al-Quran dan hadis. Secara tidak langsung, bersatu secara kolektifnya aspek agama, pendidikan, dan sosial adalah bagaimana urgensi pendidikan tersebut bisa saling melengkapi dengan keduanya. Misalnya, ketika kita mencintai alam, berarti kita mencintai ciptaan Allah. Alam ada hubungannya dengan ekosistem komunal yang berbeda seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi, manusia tidak semata-mata bisa tercipta karena alam kosong, tapi juga karena bantuan manusia yang lain. Kedua, teori trikon, kontinuitas, keberlanjutan, dan konvergensi, atau kesatuan sumber, konsentris, dan kepribadian bangsa, atau kontinuitas yang pernah dialami oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi kontinuitas itu adalah ketika seseorang tumbuh dan memulai jenjang karir saat SD, berlanjut ke SMP, SMA, dan akhirnya masuk ke perguruan tinggi. Konvergensi juga pernah beliau lakukan atas bantuan dari lingkungan sosialnya, lingkungan agamanya, dan juga lingkungan masyarakatnya yang memunculkan rasa persatuan yang matang dalam dirinya. Sedangkan yang terakhir adalah konsentris. Tidak dipungkiri peran dan taktiknya dalam memperhatikan potensi sumber daya alam sampai koalisi militer negara sudah beliau lengkapi. Melalui matanya yang ganas, harusnya dengan membuat skala prioritas pada keutuhan bangsa dari berbagai macam kemanusiaan dan harkat martabat, seseorang bisa menjadi panduan supaya dirinya berkata lebih santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Taman Siswa hadir seharusnya sebagai bukti nyata atas tindakan nirmolar dari Ibu Sri Mulyani. Saya berharap keselarasan ilmu trikon dan belajar sunatullah bisa menjadi kiblat dan bahan koreksi supaya hal serupa tidak keluar dua kali dari lisan beliau, karena tutur katanya bukan hanya mencibir kondisi ekonomi yang memprihatinkan dari guru, tapi juga orang-orang yang diberi makan hasil tenaga pendidik. Bisa saja seorang anak, bisa saja seorang orang tua, bahkan orang lain. Semua lapisan masyarakat sudah terdampak. Dan sebagai tambahan, Taman Siswa menyelenggarakan kerjasama yang selaras antara 3 pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkup kebudayaan, Taman Siswa juga bukan hanya mengembangkan konsep sunatullah dan trikon saja, tapi juga ada Trisakti Jiwa yang terdiri atas Cipta Rasa dan Karsa, Trihayu yang terdiri dari kalimat sakral Jawa mulai dari Memayu Hayuning Sariro, Memayu Hayuning Bongso, dan Memayu Hayuning Bawono. Dan yang paling terakhir sekaligus yang paling terkenal adalah trilogi Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani, yang masih dijadikan sebagai penyokong utama dalam dimensi pendidikan di Indonesia.
Sebagai seseorang yang disiapkan untuk menjadi mentor atau tenaga pendidik, pernyataan tersebut tidak berdasarkan seleksi ilmu dan paham riset yang baik. Kita analogikan seorang bos dan seorang karyawan. Bos telah memberikan gaji yang pantas, koreksi dan evaluasi yang baik, bahkan sampai menyekolahkan si karyawan supaya bisa diakui dan menjadi karyawan terbaik di tempat kerjanya. Tapi sangat tidak disangka, si bos yang telah mengejawantahkan semua bentuk materi demi menyejahterakan si karyawan justru dianggap sebagai bos yang ambisius, suka menang sendiri, serakah, bahkan dituduh melakukan korupsi. Sebagai kalimat penutup, saya izin meminjam kata-kata dari Devana Fahreza Saputra sebagai bentuk kesaksian saya kepada seluruh tenaga pendidik dan guru di Indonesia, bahwa Indonesia bukan tempat untuk mencaci maki, tapi Indonesia adalah tempat untuk mencari solusi. Saya, Muhammad Ikhwan Mukti, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan hadirin yang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.